Ya, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai kajian kita. Sekarang sudah jam berapa ini? 6.37. Ya, sebentar lagi kita. Nggak apa-apa. Idealnya memang kajian ini pada bisa ya, berbeda. Tapi nanti bisa nyambung. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ya. La hawla wa la quwata illa billah. Kurang ketemu sedikit. Nah. Jadi kita akan membahas satu tema, yaitu tentang isti'anah. Apa maknanya isti'anah? Mohon pertolongan kepada Allah. Dalam surat Al-Fatihah sering kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tuh. Hanya kepada Engkaulah aku beribadah atau menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Jadi tujuan kita itu adalah beribadah kepada Allah. Iya, karena butuh itu menunjukkan tujuan kita sebagai seorang hamba, maka tujuan kita adalah beribadah, menyembah kepada Allah atau mentauhidkan Allah. Nah, kemudian cara untuk mencapai kepada tujuan, yaitu menghambakan diri hanya kepada Allah, itu adalah dengan memohon pertolongan hanya kepada Allah. Jadi ungkapan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah kami menyembah, beribadah atau menghambakan diri. Jadi sebagai seorang mukmin, kita menghambakan diri hanya kepada Allah. Ini adalah makna dari tauhid la ilaha illallah. Itu adalah merupakan tauhid uluhiyah atau tauhid ubudiyah. Tauhid ubudiyah artinya menyatakan diri kita, menghambakan diri hanya kepada Allah. Itu namanya tauhid uluhiyah atau tauhid ubudiyah. Nah, kemudian itu kan tujuannya, sebagaimana kita sering menyampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Itu kan menunjukkan tujuannya. Nah, bagaimana caranya beribadah kepada Allah? Nah, cara kita menghambakan diri kepada Allah adalah dengan cara melakukan isti'anah, memohon pertolongan hanya kepada Allah. Nah, begitu. Kita supaya tahu posisinya ya, isti'anah itu di mana dan betapa pentingnya masalah isti'anah ini. Dan isti'anah ini menjadi tolok ukur bagi kita. Isti'anah, sebenarnya ayatnya panjang. Isti'anah
Kita tahu posisinya isti'anah itu adalah merupakan jalan kita untuk sampai kepada tujuan menghambakan diri kepada Allah. Nah, bisa dipahami sampai di sini? Saya. Jadi seseorang itu diakui sebagai orang yang mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, maka tolok ukurnya adalah kepada siapa dia meminta pertolongan. Nah, jadi urusan berdoa ini begitu pentingnya, menunjukkan seseorang itu mentauhidkan Allah ataukah tidak. Jadi seorang diakui ya, diakui ya. Ya kalau diakui itu kan pengakuan ya. Nah, yang lebih penting itu kan esensinya. Seseorang itu teranggap bahwa dia itu bertauhid kepada Allah ketika dia itu berdoanya kepada Allah. Sehingga kalau ada orang kok berdoanya kepada selain Allah, maka ini kan masalah besar. Nah, karena kaitannya dengan tauhid ya. Minta keselamatan kepada selain Allah, meminta rezeki kepada selain Allah, meminta perlindungan kepada selain Allah, itu adalah bertentangan dengan tauhid. Nah, supaya kita bisa membersihkan diri kita dari syirik ya. Jadi istighanah ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan ya. Nah, kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat ke berapa tadi? Saya sebut 45 ya. Nah, ayat 45 maka disebutkan di sana ayat ke berapa tadi? Oh, yang bawah ini ya. Wasta'inu bisabri wassalam. Maka mintalah pertolongan kepada Allah bisa beri dengan sabar wassalah dengan sholat. Wa innaha maka sesungguhnya sholat itu, nah kalau dikembalikan kembalinya kepada asolah itu yang paling dekat. Tapi juga bisa kembalinya kepada minta pertolongan kepada Allah dengan sobat dan sholat. Kembalinya kepada isti'anah. Yes. Kembali kepada sholat ini yang lazim. Ya, yang lazim kalau kita kan kemudian biasanya dikembalikan kepada isim yang terdekat. Ya. Tapi juga memiliki kemungkinan kembalikan kepada isti'anah. Wasta'in bisa beri wasolah. Lakabiratun sungguh berat illa alal khasyiin kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi mengembalikan segala sesuatu kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah ketika menghadapi masalah. Ya, minta pertolongannya biasanya ada masalah. Minta pertolongan kepada Allah di saat kita menghadapi masalah itu berat, itu sulit, itu jarang dilakukan kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ketika kita menghadapi satu masalah, kemudian kita kembali kepada siapa? Kita mencari penyelesaian masalah itu pada siapa? Nah, disitulah menunjukkan
seseorang itu memiliki hati yang khusyuk atau tidak. Khusyuk itu ingat kepada Allah, tunduk kepada Allah. Nah, khusyuk itu akan ditentukan sejauh mana ketika kita menghadapi masalah kemudian ingat kepada Allah. Nah, karena kebanyakan orang kan ketika menghadapi masalah terus yang diingat-ingat malah justru orang lain. Saya minta tolong sama siapa ya? Kemudian dijelaskan di tafsirnya yaqulu ta'ala amiran abidahu fima yu'amiluna min khairid dunya wal akhirah. Nah, perintah kepada hambanya di dalam segala hal, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat, bil isti'anati bisabri wassalah. Dengan isti'anah minta pertolongan dan caranya adalah dengan melakukan sabar dan sholat. Amaqala Muqatil Ibnu Hayyan fi tafsirihi, sebagaimana disampaikan oleh Muqatil Ibnu Hayyan dalam tafsirnya hadhil ayat, tentang ayat ini. Jadi Ibnu Katsir mengutip tafsir sebelumnya yang ditulis oleh Muqatil Ibnu Hayyan. Ista'inu ala talabil akhirah bisabri alal faraidi wassalat. Ini adalah satu perintah minta pertolongan kepada Allah dalam rangka mencari akhirat dengan sholat, dengan menjaga kewajiban-kewajibannya, dengan kesabaran alal faraid, maaf ya, bisa beri dengan kesabaran menjalankan kewajiban-kewajiban, wasolah dan dengan melakukan sholat. Jadi ayat ini memerintahkan kepada kita untuk bersabar dalam menjalankan kewajiban-kewajiban agama, menjalankan faraid. Maksudnya faraid di sini maknanya adalah kewajiban-kewajiban kita. Ya, ada sholat, ada mencari nafkah, ada berbagai macam kewajiban dalam beragama, membayar zakat, menjalankan puasa dan sebagainya. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, berdakwah. Itu adalah kewajiban-kewajiban agama yang diharapkan kita itu menjalaninya dengan dilandasi atas kesabaran. Dan kemudian kita melakukan isti'anah itu dengan melakukan sholat. Fa'amma as-sabru faqila innahu as-siyam. Adapun sabar, adapun makna sabar, faqila maka dikatakan bahwasanya sabar itu adalah asyam. Jadi minta pertolongan kepada Allah itu dengan puasa dan sholat. Kalau tadi sabar kan masih
masih apa? Masih gerambiang, masih masih banyak pengertiannya, sangat luas. Tapi ada yang mengatakan makna sabar itu adalah puasa. Nah, seperti pernah saya sampaikan bahwa ketika satu kata itu memiliki banyak makna, maka kita tidak bicara tentang mana yang benar dan mana yang salah. Jadi satu kata memang bisa memiliki banyak makna. Ya. Di dalam kata sabar itu, di dalamnya ada pengertian-pengertian seperti itu. Jadi kita diharapkan untuk tabah, teguh hati, telaten, teliti dan sebagainya itu bagian dari sabar. Termasuk juga di dalam pengertian sabar itu kemampuan diri kita untuk menjaga emosi, kemudian bisa berlaku lemah lembut, menjaga diri kita dari kemarahan itu bagian dari sabar. Tapi juga sabar juga memiliki makna adalah puasa. Memiliki makna adalah puasa. Qala Al-Qurtubi wa ghairuhu, berkata Al-Qurtubi. Al-Qurtubi ini mufassir juga, punya tafsir ya, mudah mengingatnya adalah tafsir Al-Qurtubi. Karena terjemahnya semuanya tafsir Al-Qurtubi. Aslinya judulnya bukan itu ya. Al-Qurtubi. Wa ghairuhu, dan selainnya, walihada sumya Ramadhanu syahrus sabri. Nah, berkenaan dengan pengertian sabar itu adalah puasa, maka bulan Ramadan itu disebut sebagai syahrus sabri. Bulan Ramadan itu juga disebut sebagai bulan kesabaran. Kama nataqa bihi al-haditsu, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, wa qala Sufyan ats-Tsauri an Abi Ishaq Anjuroi Ibni Ulaib an rajulin mim bani Salim an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-sabru as-sawmu nisfus sabri. Sawmu nisfus sabri. An rajulin mim bani Salim. An rajulin mim bani Salim ini termasuk apa namanya itu? Rajulin itu kalau disebut rajulun begitu, mim bani Salim ini nggak diketahui siapa orangnya. Ini kalau dalam ilmu hadis namanya hadis mubham. Mubham itu namanya tidak disebutkan dari seseorang. Nah, tapi ini mungkin ada penguatnya yang lainnya. Penguatnya itu mestinya diketahui rojulun min bani Salim itu siapa gitu ya. Terus nanti ada di hadis yang lain ketemu gitu. Sehingga kemuhamannya itu tadi jadi ketahuan gitu. Siapa ini? Masih ingat nggak tuh? Itu yang saya pernah dengar waktu jalan-jalan ke Semarang, kalian mengingat apa? Melantunkan Nazam Baikuniyah. Hadis mubham artinya apa? Nah, mubham itu salah satu perawi disebutkan dengan rojulun. Eh, jadi tidak disebut namanya. Ya, mubham itu kadang-kadang dicurigai karena menyembunyikan seorang perawi yang lemah gitu ya. Tapi seringkali juga bukan karena itu, tapi gimana ya? Ya itulah, itu kategori mubham, nanti bisa ketemu siapa rojulun tadi. As-sawmu nisfus sabri. As-sawmu, puasa itu adalah separuh dari kesabaran. Saya kira kita sepakat ya.
Puasa itu separuh kesabaran. Hmm. Tanpa harus ada nas ini pun kita kayaknya puasa harus bersabar loh. Menahan lapar sampai berbuka. Hmm. Jadi walaupun Anda nggak sepakat ini, oh ini kan hadisnya do'if, ini mubham. Tapi sepakat tuh kalau puasa itu adalah separuh dari kesabaran. Secara makna ini benar juga gitu ya. Nah kemudian juga dikatakan, nah kalau dikatakan ada pendapat yang lain gitu ya. Wakila al-muradu bisa beri al-kafu anil ma'ashi. Yang dimaksud dengan kesabaran itu adalah menahan diri dari kemaksiatan. Al-kafu maknanya menahan diri atau mencegah, menolak, menolak atau gini ya, menolak mungkin, menolak. Ada lagi istilahnya takafahu mananya, kalau ini bukan menolak ini, ya takafahu, ngatung, minta gitu. Kalau kafa tadi menolak, ya takafahu malah minta. Ya emang tangan bisa jadi bermacam-macam isyarat ya, nggak boleh gitu. Ke sini. Gitu. Sini hanya tangan saja jadi bahasa macam-macam ya. Nah, nggak boleh ke sini. Kalau iya gimana? Ada juga kalau kalian gini juga. Benar kan? Oke. Jadi dari tangan kita bisa jadi bermacam-macam isyarat. Kalau ini adalah mencegah dari maksiat ya. Apa tadi menolak kemaksiatan ya. Menolak kemaksiatan. Al-muradu bisa beri al-kafu anil ma'asi. Nah, sampai di sini ya. Walihada berkenaan dengan ini koronahu biadail ibadat wa laha bi'lus sholat. Nah, ditunjukkan dengan menyempurnakan ibadat atau menyempurnakan ibadat atau yang ya yang semacamnya fi'lus sholat. Jadi tadi sudah beberapa pengertian ya, sudah beberapa pengertian. Kalau ini yang terakhir adalah dengan menolak kemaksiatan. Asobri tadi adalah maknanya adalah menolak kemaksiatan dengan menyempurnakan, menunaikan kewajiban sholat itu. Jadi, nah kemudian gitu ya, kayaknya ada korelasinya juga ya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau orang rajin sholat, insya Allah sedikit demi sedikit kemungkaran dan kemaksiatan ditinggalkan. Tapi itu ada orang sholat tapi kok malah nukar sandal, sandal di masjid karena sandalnya udah jelek terus nanti ke masjid sandalnya ditukar gitu. Pilih yang bagus. Kalau dulu ada Ustadz
Fahrudin, A.R. Fahrudin. Ustadz A.R. Fahrudin. Itu ketua umum Muhammadiyah terpanjang, terlama gitu. A.R. Fahrudin pernah ditanya, katanya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Mulai itu ada orang di masjid malah kehilangan sandal. Nah, ada juga orang sholat di masjid malah ngambil barang orang. Gimana itu kan ayatnya nggak cocok. Nah jawaban beliau waktu itu, ya kalau dia masih sholat, ya masih mending. Dia cuma mencuri. Kalau tidak sholat dia merampok. Bisa melakukan kejahatan yang lebih besar karena meninggalkan sholat. Jadi pengaruh sholat tetap ada dalam dirinya, mengurangi kadarnya, mengurangi kadar keburukan. Jadi bagaimanapun sholat tetap memiliki akar pengaruh yang bagus terhadap diri kita. Ya mengurangi tadi, bagaimanapun juga orang yang punya hubungan dengan Allah, pasti akan ada pengaruh baiknya terhadap diri kita. Nah, kemudian kita sampai kepada pengertian makna tadi ya, tentang al-khosyi'in, orang yang khusyuk. Nah, kita kan sering berdebat tentang orang khusyuk sholat. Khusyuk itu bagaimana sih? Nah, khusyuk dalam sholat, itu kita sebenarnya ada beberapa langkah, beberapa hal yang perlu kita perhatikan, beberapa upaya yang bisa kita lakukan dalam rangka khusyuk sholat. Nah, tapi dalam ayat ini kita bisa melihat orang yang khusyuk itu memiliki definisi. Jadi definisinya tidak perlu kemana-mana, tidak usah bingung-bingung. Makna ini perlu kita dalami dulu. Nah, di dalam ayat itu disebutkan illa alal khosyiin. Alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Nah, definisi tentang orang yang khusyuk itu adalah orang yang yadhunnuna, mereka mengira, menyangka annahum, bahwasanya mereka mulaku rabbihim, akan bertemu dengan Tuhan mereka. Wa annahum, dan sesungguhnya mereka ilaihi rajiun, kepada Allah akan kembali. Nah, yang saya tanyakan sekarang, kan di situ disebutkan yadhunnuna, 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 menyangka. Sekarang orang itu kalau bertemu dengan Tuhannya itu pasti apa mungkin? Nah, pasti kan ya. Orang yang akan kembali kepada Allah itu yakin ya, bukan sesuatu yang mungkin, bukan barangkali, tapi pasti. Orang yang beriman yakin akan bertemu dengan Allah. Tetapi di dalam ayat itu disebutkan dengan yadhunnuna. Ini memang agak melompat ini ya. Sehingga makna yadhunnuna itu maknanya adalah yukinuna. Tafsirnya ya, tafsirnya menjadi yukinuna. Yadhunnuna itu tafsirnya menjadi yukinuna. Tafsirnya adalah mereka meyakini.
bukan lagi menyangka. Coba lanjutannya. Ya, di sini mungkin ya. Ya, ya. Jadi makna dari khusyuk itu adalah ikatan hati seorang hamba kepada Allah. Jadi khusyuk itu ketika kita melakukan sholat itu, maka hati kita ingat kepada Allah, meyakini Allah di hadapan kita. Ya, sebagaimana pengertian ihsan itu ya. Engkau menyadari bahwa engkau berada di hadapan Allah dan jika engkau beribadah seakan-akan melihat Allah dan jika engkau tidak bisa melihat Allah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, maka sadarilah bahwa Allah melihatmu. Kita kan nggak bisa melihat Allah. Tapi ketika kita sedang beribadah melakukan sholat, maka kita sadar bahwa kita itu sedang dilihat oleh Allah. Ini yang penting, khusyuk itu pengertiannya ini. Bukan khusyuk itu nggak dengar apa-apa, khusyuk itu tidak menyadari apa yang terjadi di sekitarnya. Jadi khusyuk itu adalah bagaimana ketika kita sholat, kita menyadari bahwa kita sedang berada di hadapan Allah, kita sedang bertemu Allah, dan kita sedang berbicara dengan Allah. Kita tidak bisa melihat Allah, tapi kita menyadari bahwa Allah melihat diri kita. Makanya orang khusyuk itu bisa di mana saja. Orang khusyuk bisa di pasar, sholat di tengah pasar mungkin ya, kesempatannya hanya itu, atau sholat di terminal lah ya. Terminal itu kan rame banget. Kita ada mau sholat, nah, terus sholat di terminal. Ada musolanya, tapi bising banget. Itu bukan tidak masalah bagi kita. Terus kemudian kita beranggapan, oh saya tadi sholatnya nggak khusyuk. Kenapa? Bising banget. Gitu. Nggak ada kaitannya bising dengan khusyuk. Upaya kita, ikhtiar kita untuk melakukan sholat itu yang terbaik memang menjauhi kebisingan. Tapi di tempat bising pun kita juga bisa khusyuk. Sholat tanpa gangguan. Ya, sholat tanpa gangguan. Ya, gimana sholat tanpa gangguan? Nah, misalnya kita sedang sholat, terus di depannya ada ular lewat. Ada ular lewat. Apa yang dilakukan? Oh, kan orang baru khusyuk sholat, jadi walaupun ada ular lewat pun nggak tahu. Ya, ini kan bukan begitu maksudnya. Jadi betapapun kita sedang melakukan sholat, maka ketika ada ular lewat ya kita terus cari apalah untuk mau dipukul, cari kayu dipukul, atau dengan cara apa itu bisa. Setelah itu kembali lagi. Tadi baru rakaat kedua lanjutkan lagi. Jadi boleh kita itu mengejar-ngejar ular dibunuh terus kembali ke tempat sholat melanjutkan sholatnya. Ada seorang ibu yang mengeluh, saya sejak punya anak kecil nggak bisa khusyuk dalam sholat. Loh, jenengan sholatnya gimana kok nggak bisa khusyuk? Soalnya saya sering diganggu sama anak saya. Anak itu bukan pengganggu. Sholat tuh nggak ada kaitannya karena kita punya anak terus nggak bisa khusyuk. Tetap bisa khusyuk.
Lah kalau anaknya nangis kan nggak bisa khusyuk. Loh, khusyuk itu kan yang penting hati kita tetap ingat kepada Allah. Walaupun sholat sambil bopong anaknya, tetap saja bisa khusyuk. Hmm. Nah, sehingga masjid-masjid itu kalau ada anak kecil itu harus kemudian ada komentar, wong anak kecil kok dibawa ke masjid mengganggu kehusuan. Nah, ini komentar ini perlu diperjelas lagi ya, tapi kalau mau satu-satu diajak ngomong mungkin jadi ribut ya. Bapak sholatnya gimana kok nggak bisa khusyuk? Cuma gara-gara anak kecil aja kok nggak bisa khusyuk. Jangan-jangan kalau di terminal nggak bisa lagi sholatnya. Dimanapun bisa kita melakukan sholat khusyuk. Yang penting kita jaga hubungan kita hati ini ingat kepada Allah. Jadi ini pengertiannya. Jadi kalau bicara tentang sholat khusyuk, dibalik lagi pertanyaannya. Loh khusyuknya itu definisinya gimana? Karena dalam Quran itu adalah bunyinya alladzina yadununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Nah, gitu. Jadi apapun keadaannya kita bisa tetap mengupayakan diri kita untuk khusyuk dalam sholatnya. Nah tentang ikhtiarnya memang kita perlu mengusahakan. Tapi ikhtiar itu bukan terus kemudian harus semuanya kita lengkapi baru sholat. Nah itu juga keliru lagi. Menghilangkan, menjauhi gangguan-gangguan itu boleh kita lakukan. Tapi bukan kemudian gangguan itu kita anggap syaratnya khusus sholat. Memang sholat itu sebaiknya jangan menghadap ke arah gambar-gambar, supaya mata kita tidak terganggu. Nah, kemudian kita juga menghindari suara-suara. Janganlah sholat sambil mendengarkan headset. Nah, nanti pas baca Fatihah malah sambil goyang-goyang kepala. Alhamdulillah.